Untuk input nilai rapor, Bapak Ibu memilih kelas. Jadi di sini Bapak Ibu meninput nilai berdasarkan kelas. Jadi Bapak Ibu memilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajarannya, kemudian pilih semesternya. Dia akan muncul seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal memberikan nilai pada masing-masing siswa. Oh ya, jadi tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu input tadi di awal itu nanti akan muncul di sini sebagai tolak ukur Bapak Ibu untuk menilai siswa. Apakah tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan itu sudah tercapai atau belum, atau perlu peningkatan. Jadi kemungkinan itu bisa jadi setiap siswa berbeda untuk setiap tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu input. Misalnya untuk siswa nomor 1 nilainya 80, tujuan pembelajarannya itu tercapai. Kemudian siswa nomor 2 misalnya tujuan pembelajarannya perlu peningkatan atau siswa tersebut belum mencapai tujuan yang Bapak Ibu ajarkan, sehingganya Bapak Ibu memilih. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa seluruh siswa sudah mencapai apa yang Bapak Ibu ajarkan, tujuan yang Bapak Ibu ajarkan di kelas, maka Bapak Ibu bisa memilih yang opsi TP yang diukur dan tercapai dengan optimal. Nantinya tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu pilih di sini itu akan menjadi deskripsi nantinya pada nilai rapor siswa masing-masing. Ini proses pengisiannya satu-satu ya, jadi dari siswa nomor 1 sampai dengan sejumlah siswa yang Bapak Ibu ajarkan di kelas 10A. Jadi setelah misalnya kelas 10A selesai, Bapak Ibu pindah ke kelas 10B. Jadi kelas yang muncul di sini itu sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajar. Maksudnya mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu itu Bapak Ibu ajarkan di kelas-kelas yang akan nanti secara otomatis muncul di sini. Mata pelajaran juga nanti akan muncul di sini sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Begitu. Ini hanya satu, sehingganya yang tampil di sini hanya satu. Tapi satu mata pelajaran untuk semua kelas. Jadi Bapak Ibu pilih mata pelajarannya, kemudian pilih kelasnya. Ini semua nanti diberi nilai kelas 10A, 10B, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu memiliki lebih dari satu mata pelajaran yang diajarkan, Ibu nanti memilih mata pelajaran yang kedua dan memilih kelas yang akan Bapak Ibu nilai. Setelah selesai
Bapak Ibu memberikan nilai, jangan lupa disimpan data di bagian pojok kanan bawah. Ada data nilai. Ini untuk yang mengisi langsung di aplikasi atau input nilai langsung pada aplikasi. Bagaimana kalau yang import nilai? Ya, kita lihat sini Bapak Ibu memilih kelasnya. Kelas berapa yang mau dinilai? Kelas 10A mata pelajarannya, kemudian pilih semesternya. Nah, ini sebelum Bapak Ibu memberikan penilaian, Bapak Ibu harus mendownload format nilai. Jadi Bapak Ibu download dulu format nilainya, kemudian Bapak Ibu isi, ya silakan isi di mana saja, di sekolah, di rumah, di jalan, di mana saja silakan. Setelah Bapak Ibu isi, filenya Bapak Ibu impor di dalam aplikasi. Ibu simpan di flash atau Bapak Ibu simpan di laptop atau komputer masing-masing. Kemudian Bapak Ibu pilih masuk ke aplikasi e-raport atau login ke aplikasi e-raport Bapak Ibu masing-masing. Kemudian cari menu impor nilai, kemudian pilih choose file. Klik, kemudian Bapak Ibu cari nilai yang sudah Bapak Ibu isi tadi dalam bentuk Excel. Setelah itu di open, kemudian Bapak Ibu tinggal klik impor nilai dan selesai. Klik. Ketika Bapak Ibu mengajar lebih dari satu kelas, Bapak Ibu harus mendownload satu persatu format nilai sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajarkan. Misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas 10A, Bapak Ibu pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya, kemudian download format nilai untuk menilai kelas 10A. Ketika Bapak Ibu mau menilai kelas 10B, Bapak Ibu download lagi format nilainya untuk kelas 10B. Jadi pilih lagi kelasnya, pilih mata pelajarannya, pilih semesternya, kemudian download lagi dan isi, kemudian import nilai. Itu juga untuk proses import nilai nanti. Jadi jangan tertukar ya. Misalnya Bapak Ibu pilih di sini kelas 10B, kemudian upload atau impor nilainya kelas 10A, itu terjadi error atau bagaimana, saya juga belum mencoba, tapi kemungkinan akan ada permasalahan atau mungkin nantinya akan acak-acakan di dalamnya, karena data siswa yang Bapak Ibu input dengan data siswa yang ada dalam aplikasi itu berbeda. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan ketika Bapak Ibu ingin mengimpor nilai kelas 10A, maka file yang akan diimpor benar. Oke, selanjutnya Bapak Ibu memilih nilai karakter menginput. Ini nilai karakter P3 yang dimaksud ini hanya untuk kelas yang menggunakan kurikulum 2013. Jadi misalnya Bapak Ibu memilih kelas yang menggunakan kurikulum 2013, kelas 11 IPA, pilih semesternya, kemudian pilih dimensinya. Nanti ini semua dimensi yang ada di sini Bapak Ibu harus memberikan penilaian. Misalnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan, itu, dan di semua kelas yang Bapak Ibu ajarkan